Dikutip dari Britannica, suara ledakan Gunung Krakatau sama dengan suara 30.000 bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Half the island of Krakatoa disappeared with a bang that was heard as far away as Sri Lanka and Australia. Halo, gimana kabar kalian? Semoga tetap semangat, mental aman untuk menjalani hari-hari yang kadang itu tidak sesuai ekspektasi, oke? Di video kali ini aku mau ngebahas salah satu bencana alam terbesar di dunia, letusan Gunung Krakatau. Indonesia merupakan negara yang berada di Ring of Fire atau cincin api Pasifik. Hal ini yang membuat Indonesia memiliki banyak sekali gunung api yang punya daya letusan yang besar dan eksplosif. Salah satunya gunung legendaris Gunung Krakatau. Mungkin dari kalian hanya familiar dengan gunung kayak Krakatau dan Anak Krakatau. Faktanya ada satu gunung lagi, yaitu Gunung Krakatau Purba. Nah, gunung inilah yang nantinya melahirkan Gunung Krakatau dan Anak Krakatau. Tinggi Gunung Krakatau Purba lebih dari 2000 meter di atas permukaan laut dan punya lingkaran pantai sepanjang 11 km. Pada saat itu Selat Sunda belum ada. Nah, Gunung Krakatau Purba masih berdiri di atas Pulau Jawa. Pada tahun 416, Gunung Krakatau Purba mengalami erupsi yang sangat dahsyat dan mengakibatkan tsunami besar. Sebagian tanah amblas sehingga menciptakan Selat Sunda. Konon efeknya sampai membelah Pulau Jawa dan melahirkan Pulau Sumatera. Dalam naskah Jawa kuno berjudul Pustaka Raja Parwa yang ditulis pada awal abad ke-5 tertulis seperti ini. Ada suara guntur yang menggelegar yang berasal dari Gunung Batu Wara. Ada pula guncangan bumi yang menakutkan, kegelapan total, petir, dan kilat. Kemudian muncullah badai besar dan hujan yang mengerikan. Badai tersebut menutupi seluruh bumi. Wow, medeni Pak. When the water subsided, it could be seen that the island of Java had been split in two, thus creating the island of Sumatra. Dampak letusan dahsyat Gunung Krakatau Purba dirasakan hingga ke seluruh penjuru dunia. Letusan ini disinyalir menjadi penyebab abad kegelapan yang terjadi di muka bumi. Suhu udara terus mengalami pendinginan karena tidak ada sinar matahari. Hal ini memicu wabah penyakit sampar bubonik dan mengakibatkan turunnya populasi di bumi secara drastis. Selain wabah sampar bubonik, dikutip dari buku Disaster and Human History, wabah pes juga menyerang ke berbagai kawasan. Salah satunya di kawasan Afrika bagian timur. Wabah ini juga mengakibatkan korban meninggal cukup banyak. Dikutip dari berbagai sumber, letusan ini dianggap ikut andil atas hancurnya beberapa peradaban kuno. Di antaranya berakhirnya kejayaan Persia kuno dan transmutasi kerajaan Romawi ke kerajaan Bizantium. Kemudian berakhirnya kejayaan Arabia Selatan dan punahnya suku Maya di Amerika Serikat. Letusan Krakatau Purba ini menyisakan 3 pulau. Yang pertama Pulau Sertung, Pulau Panjang, dan Pulau Rakata. Kemudian terjadi pertumbuhan dari kalderanya Rakata karena dorongan vulkanik. Nah, pertumbuhan ini memunculkan 2 gunung vulkanik, yaitu Gunung Danan dan Gunung Perbuatan. Kemudian Gunung Danan dan Perbuatan bersatu dengan Gunung Rakata. Persatuan 3 gunung ini kemudian yang disebut Gunung Krakatau.
Dikutip dari National Geographic, salah satu karakteristik dari Gunung Krakatau adalah memiliki letusan yang sangat dahsyat. Letusannya tidak hanya menimbulkan gempa vulkanik dan memuntahkan isi perut bumi saja, namun juga bisa menimbulkan tsunami yang besar karena lokasinya yang berada di tengah laut. Erupsi paling dahsyat dari Gunung Krakatau terjadi pada tahun 1883, tepatnya pada tanggal 26 sampai 28 Agustus 1883. Letusan ini didengar 1/8 penduduk bumi dan didengar sampai Perth, Australia Barat, dan Mauritius di Samudra Hindia. Dikutip dari Britannica, suara ledakan Gunung Krakatau sama dengan suara 30.000 bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Half the island of Krakatoa disappeared with a bang that was heard as far away as Sri Lanka and Australia. Krakatau telah menunjukkan tanda-tanda vulkaniknya sejak 20 Mei 1883. Pada saat itu ada kapal perang Jerman yang sedang melewati kawasan Selat Sunda. Mereka melaporkan adanya awan dan abu di atas Gunung Krakatau setinggi 7 mil. Nah, 2 bulan kemudian ada letusan yang sama disaksikan oleh penduduk Jawa dan Sumatera karena lokasi mereka masih kayak di sekitar Gunung Krakatau. Namun aktivitas vulkanik ini justru disambut dengan gembira oleh masyarakat setempat. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat terkait bencana alam. Kegembiraan yang semula dirayakan seketika menjadi bencana besar. Krakatau memuntahkan abu vulkaniknya setinggi 50 mil dan mengakibatkan langit gelap seketika. Menurut National Geographic, material letusan Krakatau bahkan menutupi lapisan atmosfer dan menyebabkan turunnya suhu di seluruh dunia. Dunia sempat gelap dalam waktu 2 hari lebih. Iklim dunia berubah total. Bahkan hamburan debunya sampai terlihat di langit Norwegia hingga New York. Kemudian matahari bersinar redup sampai setahun berikutnya. Letusan ini juga mengakibatkan gelombang tsunami yang menghantam pesisir Selat Sunda dengan gelombang air setinggi 30 meter. Gelombang besar ini juga dirasakan sampai Afrika Selatan, San Francisco, dan Alaska, Amerika Serikat. Menurut National Oceanic and Atmospheric Administration mengatakan bahwa letusan Gunung Krakatau ini menjadi letusan gunung api paling besar yang pernah tercatat sejarah alam. Dari letusan ini kemudian muncullah gunung baru, yaitu Gunung Anak Krakatau. Anak Krakatau mulai muncul ke permukaan pada tahun 1929. Pertumbuhannya berada di pusat kawasan Krakatau dari kedalaman 180 meter di bawah laut. Nah, Anak Krakatau selalu bertambah tinggi setiap saat. Tepatnya 0,5 meter per bulan. Jadi selama setahun Anak Krakatau bertambah tinggi 6 meter dan mengalami perlebaran 12 meter. Gunung Anak Krakatau ini sangat menarik bagi para peneliti karena kemunculan gunung berapi dari bawah laut. Ini merupakan salah satu fenomena alam yang sangat langka. For decades, scientists have thought that Krakatoa contains a centuries-old secret. Menurut Profesor Ueda Nakayama, seorang ahli gunung api asal Jepang,
mengatakan kalau anak Krakatau relatif aman, meskipun aktif dan sering mengalami letusan kecil. Para pakar lain juga memberikan statement bahwa tidak ada teori yang masuk akal tentang anak Krakatau yang akan kembali meletus. Oke, jadi meskipun statementnya itu anak Krakatau aman, kita harus tetap waspada terhadap bencana alam. Oke? Oke, sekian video yang bisa aku sampaikan. Semoga memberikan informasi yang positif, informasi baru. Jika aku ada salah atau kalian punya sumber-sumber yang lebih valid, kalian bisa komen di bawah. Oke? Bye.